Shalom saudara, kembali hari ini kita dalam program Keluarga Sehat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Kiranya setiap inspirasi yang beliau bagikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan mari bersama-sama dengan keluarga kita menyaksikan program ini. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia atau KIB ini sebenarnya komunitas. Nah, sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Berbagai lintas denominasi, bahkan bukan hanya gereja, tapi juga lembaga-lembaga seperti saya, ada lembaga Yayasan Pulihkan Indonesia, ada LK3, misalnya Pak Julianto Simanjuntak, dan beberapa teman yang lain. Kita termasuk Pak Roni Daud juga menginisiasi Pak Samiton, lembaga Keluarga Indonesia Bahagia ini. Waktu itu kegiatan kita utamanya adalah talk show mengenai keluarga, dan tempatnya pindah-pindah gereja, direkam, lalu ditayangkan di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Ada juga ditayangkan ke beberapa TV lokal. Lalu kita menulis buku bersama, sudah ada Father and Son 1, Father and Son 2, lalu buku pernikahan, lalu quote pernikahan zaman now, dan sekarang kita persiapan untuk Father and Son yang ketiga. Lalu sempat kegiatan ini agak berhenti gitu ya, atau vakum beberapa bulan. Lalu adanya COVID itu rupanya mendorong kita ini, wis, bikin acara lagi gitu ya, walaupun selama nggak ada acara, sebagai komunitas kita tetap sering temu darat atau berbagi informasi, lalu menjadi tempat di mana para hamba-hamba Tuhan semuanya kebanyakan pembicara, bukan organisatoris. Maka acara seperti ini kita dibantu dengan sekali oleh Pak Roy ya untuk ngeset segala macam, karena kita ini semuanya pembicara, nggak ada sekretaris, nggak ada, makanya kayak Pak Dokter yang kesaksian gitu ya, nggak ada yang menghubungi, nggak telepon-telepon dulu karena semuanya orang sibuk, tapi ya kita ini ketemu akhirnya ya bikin acara lewat komunitas Keluarga Indonesia Bahagia ini. COVID nanti akan berhenti, tapi komunitas ini tidak berhenti. Maka nanti setelah COVID ini reda, ya kita akan berbicara lagi untuk kembali mengenai topik-topik keluarga, karena memang keluarga ini semua denominasi bisa berkumpul karena cenderung non-dogma. Kalau tuh ada perbedaan dogma dalam hal keluarga, itu minor sekali, seperti kalau kita berbicara topik lain, sehingga bahkan soal keluarga ini pun saya masuk ke Katolik, ke Muslim, bahkan ke teman-teman beragama lain untuk seminar mengenai keluarga. Nah, tapi sekarang sebelum kita berbicara mengenai COVID, saya tidak akan bicara soal keluarga, nanti nggak nyambung. Jadi saya mau bicara juga kesehatan, tapi saya bukan dokter, ya dokter. Jadi bukan berdasarkan ilmu yang secara formal, tapi yang saya jalani sudah lebih dari 10 tahun. Kalau minggu yang lalu saya berbicara mengenai deep sleep. Nah, hari ini saya ingin berbicara mengenai berat badan ideal. Ya, kalau berat badannya nggak ideal, nggak berani bicara begini. Ya, jadi kita akan sama berbicara mengenai berat badan ideal. Nah, ada indikatornya, yaitu body mass index. Ini sebenarnya walaupun tidak 100%, tapi menjadi indikator untuk body fat dan visceral fat. Visceral fat itu adalah berapa persen lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital seperti jantung, pankreas, dan sebagainya dari total lemak di seluruh tubuh. Nah, ukurannya adalah kalau normal itu body mass index-nya atau BMI itu 18,5 sampai 24,9. Saya beberapa bulan lalu tes 22,3. Nah, saya ideal ya. Nah, apa sih BMI itu? Saya berikan yang sederhana, nanti makin sederhana lagi. BMI itu adalah sebenarnya gampangnya ngitungnya itu berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter. Maka yang ideal itu 18,5 sampai 22,9. Kalau bicara idealnya dari ukuran ini. Dengan tinggi berat yang sama, kalau makin gemuk ya
Dan gemuk itu ada polanya sebenarnya, dari perut melebar kemana-mana gitu. Nggak ada orang perutnya langsing lalu kakinya gemuk gitu, enggak ya. Nah, ini masih diperinci lagi BMI ini ya. Apa perinciannya? Sekarang pria, gampangnya. Nah, saya bikin yang gampang-gampangnya aja dah gitu. Kalau saya nih, jadi masing-masing silakan lihat tingginya masing-masing di kalau nanti acara sudah selesai kan bisa di stop gitu ya. Kalau saya ini tinggi saya di 166 gitu. Berarti anggap aja 165. Maka saya kalau saya sedang itu berat badan saya 5863. Tapi saya ini sekarang berat badan saya 62. Nah, berarti saya di pas ya. Kalau di atas 63 ini masih ideal besar sebenarnya. Jadi ini ideal, kecil, sedang, besar. Yang besar pun masih ideal. Jadi kalau berat tingginya katakanlah saya 165, beratnya 63, saya ideal sedang. Di atas 69 itu udah overweight. Ini untuk pria. Untuk wanita lain lagi. Nah, para wanita misalnya tingginya 162. Nah, harusnya idealnya ya berat badannya 57, 51. Kecil ini udah kecilnya ada krempeng. Ya, udah tahu ya, gampang. Nah, sekarang nih sering ada iklan nih, ayo ikuti program ini gitu ya, diet ini turun 20 kilo dalam sebulan. Saya tidak menyarankan, ya, saya tidak menyarankan. Hindari cara-cara ekstrim. Lebih baik 1-2 kilo per bulan tapi konsisten. Saya kenapa kok concern dengan hal ini? 11 tahun yang lalu, jadi 2009, gula saya itu 350, 400. Lalu saya punya alternatif kan, saya minum obat. Apalagi dokter bilang, Pak, ini Pak di atas udah 350, 400, Bapak harus minum obat. Gejala-gejala diabetesnya nih seperti ini. Wah, ini udah 3, 4, 5 tahun saya alami, Pak. Wah, apalagi ada turunan. Ibu saya meninggal diabetes, disuruh minum obat. Saya tuh kepikir, kalau saya minum obat bertahun-tahun, nanti saya mati, bukan mati diabetes, mati ginjalnya rusak. Akhirnya saya pengen sehat tanpa obat. Saya baca banyak buku kesehatan. Ternyata langkah pertama itu harus menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Karena kalau saya diet karbo, saya olahraga, gulanya masih tinggi. Karena saya sudah stok berpuluh-puluh tahun, dalam tubuh saya ini karbohidrat jadi lemak. Jadi kalau saya nggak makan, lemaknya dibakar. Saya nggak makan, lemak saya dibakar. Jadi gulanya tetap tinggi. Jadi saya harus menurunkan ke berat badan ideal. Tapi tidak boleh turun mendadak, nanti kulitnya keriput kayak balon kempes. Belum lagi ada bahaya yang lain. Turunnya pelan-pelan saja, tiap bulan sekilo, maka setahun saya turun kira-kira 12 kilo, singkat cerita dari 76, jadi dulu perut saya itu 35-36 ukurannya, sekarang 31-32 ya, udah slim. Itu saya capai dalam setahun. Sampai 2010, jadi dulu 2009 76, lalu 2010 63, sampai sekarang selama 10 tahun, stabil di 62, 63, turun 61, 62, naik paling tinggi 63. Ya, 64, turunkan lagi. Jadi nggak pernah lebih dari 64, 63 paling 61, selama 10 tahun. Nah, maka itu yang saya ingin bagikan malam hari ini. Bagaimana kita bisa menjaga berat badan ideal? Karena banyak orang habis kurus, gemuk lagi, kurus, gemuk lagi. Karena menggunakan cara-cara ekstrim, sedot lemak, pakai bahan kimia, malah ngerusak badan nanti ya. Masukkan racun itu nanti Pak Dokter akan jelasin sumber-sumber racun yang masuk dalam tubuh. Nah, maka cara-cara diet yang aman untuk menurunkan tidak menggunakan cara ekstrim. Misalnya apa? Mengeluarkan air secara ekstrim. Atau mengurangi karbo secara mendadak. Anggap aja badan kita 100 kilo, biar gampang hitungnya. Maka kan 65-70% itu air. Kalau airnya dikeluarkan 3 kilo, ya satu hari, bahkan dalam 5 jam, bisa berkurang 3 kilo. Caranya gimana? Minum kopi aja banyak-banyak, itu kan diuretis. Diuretis itu mendorong keluarnya air. Habis minum kopi, jam 11 olahraga, pakai jaket plastik, udah, itu tubuhnya diperes, kencing terus, airnya berkurang, nanti nimbang bisa kurang 2-3 kilo dalam beberapa jam saja, tapi yang keluar cuma airnya, lemaknya tidak.
darahnya kental, tambah bahaya. Ketika tiap hari airnya dikeluarkan dari 100 kilo menjadi 90 kilo dalam beberapa hari, berkurang 10 kilo, yang berkurang airnya, darahnya mengental, otaknya kurang air, maka tubuhnya kekurangan air, presentasi 30%, 70% air ini harus terus, beratnya berapapun juga, di luar itu bahaya, nanti namanya dehidrasi, ada susah lagi, maka harus turunnya perlahan-lahan, tidak boleh turun berat badan mendadak, cara ekstrim misalnya keluarin airnya, atau keluarin karbonnya secara mendadak. Maka ada saran yang sederhana gitu ya, kurangi porsinya, jangan kurangi jenisnya. Jadi semua jenis makanan tetap dimakan, nggak ada yang dikurangi jenisnya, tapi jumlahnya yang dikurangi. Apa sih penyebab utama overweight? Ya kelebihan karbo, kurang bergerak. Karena kurang bergerak ya nggak dibakar, karbonya diubah jadi lemak, ditimbun. Maka kalau mau sebenarnya tes satu lagi, selain tes BMI tadi kan bisa dihitung sendiri, tingginya berapa, beratnya berapa. Maka tes basal metabolic rate atau BMR. Contohnya kalau saya itu 148. 1468 itu BMR saya. Apa itu BMR? BMR itu adalah energi yang kita bakar tanpa olahraga. Jadi sehari-hari tidur, bangun, membaca, ini zooming begini, 1468 kalori satu hari. Maka saya makan karbo yang berhubungan sama karbo, baik dari buah, sayur, segala macam, ya kira-kira 1400 itu tanpa olahraga pas. Nah, kalau saya mau mengurangi berat badan, maka nanti karbonya makannya tetap segitu, olahraganya tambahi. Tapi jangan sampai makan karbonya di bawah itu, ya agak berbahaya. Kecuali overweightnya luar biasa, itu masih bisa bermain makan karbonya di bawah BMR tadi. Tapi itu BMR itu yang karbo yang memang kita butuhkan. Banyak orang terlalu ketakutan. Wah ini kalorinya berapa? Kebanyakan nih. Saya hari ini nggak olahraga pun kita bakar energi. Apalagi lagi mikir, makanya kalau lagi mikir tuh ya lagi belajar tuh mahasiswa, wah lapar sekali. Ternyata mikir itu bakar energinya banyak. Nah, yang gemuk tuh berarti nggak pernah mikir. ya, ayo kita berpikir, tapi ya olahraga ya. Kita harus olahraga karena untuk menaikkan BMR tadi ya. Orang yang aktif. Nah ini BMR ini perlu data untuk nanti menghitung jumlah asupan supaya ada indikatornya. Kenapa iklan-iklan yang namanya menurunkan berat badan itu yang ditonjolkan perutnya? Tadi kan ini kan gemuk, tadi kan ukurannya di perut kan, lalu baru proporsional ke kaki ke yang lain. Nggak ada perutnya langsing, kakinya gemuk gitu ya. Tapi ada maksud yang lain sebenarnya. Di perut itulah sebenarnya banyak dan ke atas ke bawah gitu ya, sekitarnya banyak organ vital yang dibungkus oleh lemak. Nah, itu namanya visceral fat. Kalau visceral fat-nya laki-laki lebih 18, wanita lebih 16, itu berbahaya karena nanti punya jantungnya yang bungkus lemaknya tuh banyak banget. Kalau jantungnya dibungkus lemak kebanyakan, ya lalu jantungnya harus bergeraknya susah. Tapi juga nggak boleh terlalu sedikit, karena visceral fat itu sebagai bantalan. Ada limfa, ada pankreas, ada jantung, dibungkus sama lemak, sehingga kalau ada benturan, jatuh, dia aman, dia bantalan. Jadi nggak boleh terlalu rendah, tapi kebanyakan jarang orang yang terlalu rendah. Kalau ada orang yang jual misalnya food supplement gitu ya, bawa alat diinjek, lalu dipegang begini, nah itu kebanyakan orang pasti yang kelebihan itu visceral fat. Kalau visceral fat-nya kebanyakan, yaitu ukuran perutnya yang gemuk gitu ya, nanti umurnya pasti didiagnosa tua gitu. Saya ini 57 tahun. Ada orang datang, wah Pak dites dulu Pak gitu. Dia mau jual makanan sehat. Saya dites, umur saya baru 44 tahun. Akhirnya yang jualan nggak jadi jual. Kenapa? Tak kuliahi kesehatan di rumah saya. Wah, dia cuma mengadakan suplemen. Saya punya ilmu yang go to nature, saya menggunakan ilmu kesehatan, menggunakan bahan-bahan alam, jadi lebih alkitabiah lagi, akhirnya orangnya nggak jadi jualan, saudara. Karena saya dites, umur saya baru 44 tahun. 10 tahun yang lalu, saya umurnya 46, usia saya 40. Lalu bertambah 11 tahun, tapi umurnya hanya bertambah 2 tahun. Jadi kayak menjaga usianya cukup panjang. Bahkan sebenarnya saya kayak uban, begitu mulai hilang lagi, jadi mulai berkurang.
10 tahun yang lalu uban saya lebih banyak daripada sekarang. Adik saya, kalau saya membandingkan orang lain, nggak bisa ya, nggak bisa apple to apple. Orang lain kan ada sekeluarga, umur 30, udah ubanan semuanya. Saya 5 bersaudara, 4-nya laki-laki. Saya foto dengan 4 kakak dan adik saya yang laki-laki semuanya, saya upload di Instagram, semuanya orang bilang saya paling muda. Karena ke adik-adik saya pun ubannya lebih banyak. Jadi ketika kita menggunakan pola hidup sehat, maka kita dites pun umur biologis kita bisa bertambah muda atau minimal berhenti. Bertahun-tahun kita nggak bertambah tua secara umur biologis. Kita nggak bahas mengenai umur biologis hari ini, tapi saya bahas mengenai berat badan ideal. Nah, maka ada tips untuk dietnya atau cara menurunkan berat badan ideal. Maka juga deep sleep termasuk diantaranya. Maka kemarin yang pertama kita ambil tema deep sleep karena begitu kita istirahatnya bisa pules, itu pengaruhnya pada pemulihan luar biasa. Untuk bisa menurunkan berat, maka perlu deep sleep, tidak stres, olahraga, kurangi alkohol dan karbo. Ya, jangan melewatkan sarapan. Justru kalau orang tidak sarapan, lalu makan siangnya, sel-selnya seperti kelaparan, bukan hanya perutnya, sel-selnya ada makanan di semua kayak kehausan. Malah sebaiknya kalau mau diet, sebenarnya makannya bisa, kalau saya apalagi diabetes ya. Saya makan sehari 6 kali. Jadi jam 6 pagi saya udah sarapan pertama istilahnya. Itu sereal sama coklat karena itu juga magnesium. Lalu jam 8 saya sarapan biasa, telur ya, sama kopi. Ya, saya masih minum kopi karena saya darahnya rendah, golongan darah AB. Kalau nggak minum kopi, saya kayak lemes, tapi saya maksimal 1 hari 1 kali aja. Jam 10 saya snack. Ya, jam 12 makan, jam 3 snack, jam 7 malam, saya ini udah nggak makan lagi. Tapi 2-3 jam sekali saya makan, sehingga gula saya bisa stabil di bawah 150 setelah makan, gitu ya. Kalau sebelum makan biasanya 110-an. Dulu bisa 350-400. Makan sedikit tapi sering, dan itu pun makan yang haram, yang halal-halal. Nanti ada sesi kita dengan Ibu Dr. Elizabeth Subrata, kita akan berbicara makanan sehat gaya Alkitab. Nah, ada berbagai macam diet gitu ya, tapi kalau yang ekstrim, bagi saya keto ini termasuk ekstrim gitu ya. Disarankan tidak lebih 2 bulan, kecuali overweight-nya luar biasa dan disertai oleh dokter atau nutrisionis untuk memantau. Jadi ada konsultan. Kalau sendiri sebaiknya jangan lama-lama, karena diet keto ini sebenarnya termasuk ekstrim, di mana pengurangan karbonya luar biasa. Atau diet mayo, ya, tanpa garam, tanpa gula, tanpa nasi, tanpa es. Ya, kalau darah tinggi boleh, darah rendah nanti malah sempoyongan. Jadi ada yang diet-diet tertentu begini harusnya atas nasihat nutrisionis atau dokter. Kalau mau juga dicoba, saya pernah mencoba diet berdasarkan golongan darah. Golongan darah saya AB. Saya tidak disarankan makan ayam dan sapi, tapi domba dan ikan. Dan kalau saya makan berdasarkan golongan darah, memang saya bisa merasakan bahwa saya makin fit. Ya. Tidak semua orang cocok dengan diet hal ini, tapi ada baiknya dicoba. Saya mencoba dan saya cukup cocok dengan menu-menu yang disarankan. Di samping itu memang menu itu bagi saya pun enak. Jadi terusnya tanpa belajar aja ada orang yang makan ayam itu nggak enak, gitu. Yang lain enak. Sebenarnya yang nggak enak itu memang nggak cocok. Tapi kalau mau menggunakan ilmu itu boleh. Ada ilmu yang paling tepat, tapi biayanya mahal. Yaitu diet berdasarkan DNA, ngetesnya 18 juta. Anda dites, ya, beberapa teman saya ikut asuransi, maka tes DNA. Kalau saya ini nggak, kenapa sih saya konsentrasi kesehatan banget? Karena saya tidak asuransi diri saya, ya, saya nggak punya asuransi kesehatan. Kalau sakit ya sakit, kalau mati ya mati. Tahun 2009 rumah saya kebakaran, terbakar habis. Sampai hari ini rumah saya pun tidak saya asuransi lagi. Jadi saya memang kayak mau bergantung sama Tuhan 100%. Mungkin tidak bijaksana, radikal, tapi itulah saya. Nah, karena saya tidak asuransi kesehatan, maka saya jaga kesehatan. Saya harus sehat. Kalau sakit, waduh, siapa yang bayari gitu ya. Nah, saya punya teman asuransinya premium, dia bayar puluhan juta. Maka asuransinya daripada pihak asuransi bayari mahal-mahal kalau dia sakit, dikirim ke Singapura tes DNA, di sana 20 jutaan, Indonesia sudah ada sekarang. Dari tes DNA itu keluarlah menu yang cocok, wah, sehingga nanti nggak sakit.
Ya asuransi maulah bayar 20 juta daripada nanti dia sakit 100 juta, sakit 200 juta, tiap tahun sakit, maka akhirnya nasabahnya diteskan DNA. Nah, tes DNA itu ilmiah sekali, karena berdasarkan DNA, maka makanan apa yang cocok. Tapi menurut saya, daripada 20 juta buat ngetes, ya udahlah, kita belajar yang sederhana saja, lalu kita coba-coba, kita pelajari, pasti bisa, kalau kecuali duitnya banyak. Ya. Nah, yang saya sarankan, saya berani menyarankan secara umum dalam forum umum seperti ini, bukan diet-diet yang ekstrim, yang harus dengan bimbingan nutrisionis. Dan paling aman yaitu yang namanya balancing food, imbang. Tapi imbangnya tidak seperti nenek moyang kita, gitu ya, makan nasinya sebakul, lauknya dagingnya sedikit, itu enggak. Jadi karbonya, nah ini pun karbo sebenarnya kalau saya, karbonya saya roti udah saya buang, ya. Lalu milk and dairy product udah saya buang semuanya juga, malah enggak. Tapi saya ganti dengan probiotik. Jadi susu yang sudah diolah. Ya, minggu depan saya mau ngajari cara bikin probiotik. Daging pun kalau saya di sini porsinya yang paling banyak memang sayur dan buah. Dagingnya saya ada catatan lagi. Dagingnya saya hanya ikan dan daging yang halal. Maka saya sudah nggak makan yang namanya babi, anjing, kucing, jeroan, darah, dan kawan-kawan gitu ya, kecuali terpaksa. Jadi saya masih makan babi kalau terpaksa, karena bukan soal halal dan haram, tapi sehat dan tidak. Kalau ada pilihan, domba apa babi, saya pilih domba. Domba apa ikan, saya pilih ikan. Ke Israel makan ikan petrus, ternyata ikan mujair. Ke Manado, Pak Jarot makan sop petrus, kebayang waktu di Israel, makan ikan petrus itu ikan mujair, jadi ke Manado diajak makan sop petrus, berarti sop mujair, itu pikiran saya, ternyata sampai di restoran, sop babi. ya saya makan juga, ya, karena itu bagi saya bukan haram dan tidak, tapi sehat dan tidak, jadi jangan sering-sering, mungkin saya setahun sekali makan babi, paling lama, paling banyak setahun 2 kali, karena bagi saya itu tidak sehat. Nah, dengan pola makan seperti itu, maka ternyata perlahan namun pasti, berat badan saya yang 76 itu menjadi 63, 62 dalam setahun. Jadi, semua makanannya dimakan, tapi ada beberapa memang yang saya buang, ya, kayak nasi udah pasti, nasi enggak, gula pasir enggak sama sekali, minum kopi, minum jeruk nipis, udah enggak pakai gula pasir sama sekali. Ya minum aja kecut-kecut gitu, jeruk lemon, jeruk nipis. Lalu rotinya juga sudah enggak. Sementara daging yang halal. Nah, susu dan keturunannya saya tidak minum, kecuali yang sudah dirubah menjadi probiotik. Makanya minggu depan saya akan ngajari probiotik. Tapi saya akan ajari bagaimana membuatnya sekaligus. Saya sudah rekam tadi pagi, ya udah syuting rekaman membuat kefir. Jadi kalau Yakult ya kayak gitu-gitu ya, mereknya apapun juga, tapi yogurt lah ya, yogurt, Yakult itu dikatakan kira-kira 12 koloni bakteri baik. Kalau Anda tur ke Israel, di hotel-hotel, biasanya apalagi bintang 5, pasti ada kefir. Nah, kefir itu yogurt bakteri baik dari Mediterania, Israel, Turki, itu dikatakan 70 koloni bakteri baik. Bakteri baik itu tidak hanya membuat saluran pencernaan itu sehat, dia bakteri baik juga memerangi bakteri jahat. Bakteri baik juga memproduksi hormon yang kita butuhkan sebagai tambahan hormon. Makanya kalau saya bukan minum susu ya, tapi minum probiotik. Dan cara buatnya gampang sekali, yang namanya kefir. Kefir itu probiotik yang menurut saya terbaik di muka bumi. Ya kalau saya mau yakin benar-benar bagus, ya saya bikin sendiri dan bikinnya gampang sekali. Ketemu minggu depan dalam sajian mengenai gaya hidup sehat, saya akan mengajarkan membuat probiotik, yaitu membuat kefir. Pelajarannya soal probiotik, lalu nanti demonya bagaimana membuat kefir. Sekarang sudah dengan sangat mudah didapatkan atau dibeli benihnya. Jadi kita beli benih kefir, namanya green, ya kefir green, itu bisa dibeli, lalu nanti saya ajari cara buatnya.
saya tinggal rumah saya ini rumah saya ini di Bintaro. Saya sudah membuat itu hampir 6-7 tahun. Dan ibu-ibu di lingkungan saya ini sudah tak bagi-bagi benihnya, sampai akhirnya kenal ibu-ibu semuanya, singkat cerita malah dijadiin ketua lingkungan. Jadi kalau ada ibu-ibu ketok-ketok pagar gitu, nggak nyari istri saya, cari Pak Jarot. Karena saya ajari mereka membuat kefir, juga membuat masak atau mengolah daun kelor, itu adalah milk herbal, ya, istilahnya milk herbal atau miracle tree. Ketika saya googling miracle tree gitu, lihat daunnya, ya kelor taunya. Indonesia, di seluruh Indonesia di mana-mana kelor itu bertumbuh, dan ternyata itu mineralnya lengkap sekali. Kalau di Jawa Tengah itu kelor buat ngusir setan. Ada orang kerasukan setan, dikepiak kelor, setannya kabur. Udah setannya kabur, apalagi penyakit gitu ya. Jadi ternyata kelor itu kalau dulu diperas, ada orang sakit kayak kerasukan, daunnya diperas, diminumin begitu. Wah, setannya pergi. Ternyata di dalam di Google disebut moringa tree atau miracle tree, itu ternyata daun kelor. Nah, itu nanti buat 2 minggu lagi kita akan berbicara mengenai vitamin, mineral, suplemen herbal. Karena kalau kita beli di apotek, apalagi merek-merek tertentu, mahalnya minta ampun, ya kan? Suplemen vitamin, suplemen mineral, padahal di Indonesia ini kaya raya dengan tanaman herbal. Nah, itulah yang saya sampaikan hari ini. Kita udah jam 7.47, sebentar lagi kita akan persiapan untuk talk show COVID. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir ya semuanya. Hari ini kita menghadirkan Dr. Frederick Wawuruntu, ya, Pak Hendral Semana. Terima kasih yang memberikan referensi. Referensinya hebat. Pak, ini ahli detok di Indonesia. ya, supaya sehat. Pak Ruyadi sudah mengajarkan mengenai sistem imun, ya kan, memerangi penyakit yang datang. Tapi kan bukan melawan penyakit aja, melawan racun. Kita sudah tinggal di dunia ini yang penuh dengan polusi dan polutan. Polutan itu bisa asap mobil, bisa makanan yang berwarna, tahu kuning bukan kunir ternyata, pewarna tekstil. Saya S1 sarjana saya itu teknologi pangan dari IPB. Jadi kalau bicara barang-barang karsinogenik itu ya ngelotok juga gitu ya. Wah, karsinogenik itu memicu kanker. Jadi itu perlu dikeluarkan. Nah, nanti Pak dokter yang akan bicara bagaimana apa itu detox, pentingnya, caranya dan sebagainya. Ya. Itulah yang saya bisa sampaikan hari ini mengenai gaya hidup sehat, supaya melalui gaya hidup yang sehat, kita bisa dipakai Tuhan untuk berguna bagi keluarga, bagi sesama, kalau bisa kayak Musa, gitu ya, kalau Pak Ruyadi Hustasoid, yang saya kalimatnya waktu dia seminar kesehatan, saya dulu rajin ikuti seminarnya Pak Ruyadi, Ibu Elizabeth Subrata, Ibu Teresia Pohe almarhum, ya, itu Pak Ruyadi pernah bilang manusia itu sel-selnya, tubuhnya, organnya punya masa hidup itu idealnya 120 tahun. Kalau nggak ada polusi, tidak stres, tidak sedih, gembira terus gitu ya. Itu bisa punya kemampuan 120 tahun. Tapi ya sebenarnya nggak perlu lama-lama itu. Saya bilang sama istri saya, yuk kita punya umur 120 gitu. Istri saya nggak mau gitu ya. 90 aja lah, 100 lah. Emang kenapa gitu? Kalau kita umurnya terlalu panjang, nanti teman WA grup kita mati semuanya, tinggal kita berdua itu di WA grup, ya kan? Yang lainnya mati semuanya, teman-teman Zoom udah mati semuanya, tinggal kita berdua. Ya sudah, nanti kita ikut WA grupnya anak-anak, saya bilang begitu ya. Tapi ya kayaknya nggak tahu, mungkin paling nggak 100 kecapek lagi. Hari ini umur saya baru 44 tahun secara ilmu umur biologis, tapi umur sejarah 57 tahun. Ya. Puji Tuhan, kita telah mendengar pesan, inspirasi dari Bapak Pendeta Jarot Wijanarko. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita dan juga menginspirasi, khususnya di dalam keluarga kita. Mari semua kita dalam keluarga memiliki sebuah keyakinan. Keluarga saya adalah keluarga yang sehat. Keluarga saya adalah keluarga yang kuat. Kiranya program Keluarga Sehat ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kalian berada.
Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa lagi. Shalom.